terhadap kabar kelahiran Kristus. Tanggapan yang diberikan Herodes menunjukkan suatu realita akan keberdosaan hati kita. Kabar baik itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang baik, sampai Roh Kudus membuka telinga dan hati kita untuk menerimanya sebagai kabar baik. Sikap penolakan kita terhadap Tuhan sesungguhnya sudah begitu dalam. Seperti Herodes, kita marah terhadap Kristus karena Ia akan mengungkapkan dosa kita. Namun, terlepas dari pikiran manusia yang sangat jahat, Allah akan tetap memenuhi semua keputusan dan kehendak-Nya. Yesaya pasal 46 ayat 10 berkata, "Keputusanku akan sampai, dan segala kehendak-Ku akan kulaksanakan." Bagaimana Anda melihat penolakan manusia terhadap Kristus muncul hari ini? Selanjutnya, Matius mencatat beberapa mimpi dari Tuhan yang diberikan kepada Yusuf dan orang-orang Majus. Sekarang ini, ada banyak orang yang mengaku menerima mimpi dari Tuhan yang mengungkapkan kehendak-Nya. Namun sesungguhnya, penebusan telah selesai, dan Allah telah berbicara melalui Anak-Nya. Alkitab adalah sarana yang digunakan Allah untuk mengungkapkan rencana penebusannya yang besar dan kehendak-Nya bagi hidup kita. Perhatikanlah ketaatan Yusuf yang teguh kepada Tuhan yang dicatat pada pasal 1 dan 2. Sebagai orang berdosa, Yusuf menunjukkan ketaatannya sebagai buah karya Allah melalui Kristus, putra angkatnya. Oleh karena itu, kita juga harus siap dan mau mematuhi perintah Tuhan, terlepas dari konflik pribadi yang mungkin ditimbulkannya. Seberapa sulitkah bagi Yusuf untuk menaati kehendak Allah? Seberapa sulitkah itu bagi Anda? Kitab Injil Matius pasal 2. Introduction. Pasal ini mencatat kunjungan orang-orang Majus yang mencari Yesus, raja yang baru lahir, serta pengalaman orang tua Yesus melarikan diri dari Betlehem ke Mesir, hingga akhirnya menetap di Nazaret. Ayat 1. Betlehem adalah tempat kelahiran Yesus Kristus. Betlehem adalah sebuah kota kecil yang terletak 5 mil, kurang lebih 8 km, sebelah selatan Yerusalem. Terletak di atas bukit dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Hal ini disebutkan secara lebih rinci dalam Injil Lukas. Herodes, seorang raja tirani yang kejam yang membunuh beberapa anak laki-lakinya. Orang-orang Majus, tidak banyak yang diketahui tentang orang-orang Majus atau berapa jumlahnya. Tradisi mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi dari Partia, lokasi di sekitar Babel kuno. Ayat 2. Bagaimana orang-orang Majus tahu bahwa bintang itu menyatakan kelahiran Mesias? Mereka mungkin saja orang-orang Yahudi yang tinggal di Babel setelah pembuangan dan mengetahui nubuatan-nubuatan perjanjian lama tentang kedatangan Mesias. Mereka mungkin adalah astrolog dari timur yang mempelajari manuskrip kuno dari seluruh dunia. Karena pembuangan bangsa Yahudi berabad-abad sebelumnya, mereka bisa saja memiliki salinan naskah perjanjian lama di wilayah mereka. Mereka mungkin memiliki pesan khusus dari Tuhan yang mengarahkan mereka kepada Mesias. Beberapa ilmuwan mengatakan orang-orang Majus ini masing-masing berasal dari daerah yang berbeda, mewakili seluruh dunia yang menyembah di hadapan Yesus. Orang-orang dari negeri yang jauh ini mengakui Yesus sebagai Mesias ketika sebagian besar umat pilihan Allah di Israel tidak melakukannya. Matius menggambarkan Yesus sebagai raja atas seluruh dunia, bukan hanya Yudea. Ayat 3. Herodes sangat terganggu ketika mendengar ada seorang raja orang Yahudi yang baru lahir,
karena ia bukanlah pewaris tata Daud yang sah. Oleh karena itu, banyak orang Yahudi membencinya sebagai perebut kekuasaan. Menurut Herodes, jika Yesus benar-benar adalah ahli waris dari keturunan Daud, maka masalah akan timbul dalam pemerintahannya. Ternyata bukan hanya Herodes yang terganggu, tapi juga semua orang di Yerusalem terkejut. Saat Yesus lahir ke bumi, segera orang-orang mulai bereaksi. Kehadirannya dalam bumi kita akan membangunkan kerinduan rohani kita, atau membuat kita terkejut dan mengusik kenyamanan kita. Ayat 4-6. Para imam dan guru agama mengetahui nubuatan dalam Mika pasal 5 ayat 1 bahwa Mesias akan lahir di Betlehem. Namun mereka apatis dan tidak percaya. Berita yang dibawa oleh orang-orang Majus sungguh sangat mengganggu Herodes, karena dia tahu bahwa orang-orang Yahudi mengharapkan Mesias segera datang. Kebanyakan orang Yahudi mengharapkan Mesias untuk menjadi pemimpin militer dan politik yang hebat. Para penasehat Herodes memberitahu Herodes akan hal ini. Tidak heran Herodes yang kejam ini tidak ingin mengambil resiko dan memerintahkan semua bayi laki-laki berusia di bawah 2 tahun di Betlehem untuk dibunuh. Ayat 8. Herodes berencana membunuh bayi Yesus. Ia membohongi orang-orang Majus agar mereka kembali untuk memberi informasi kepadanya. Ayat 11. Ketika orang-orang Majus menemui Yesus, diperkirakan usia bayi Yesus sekitar 1 atau 2 tahun. Pada saat itu, Maria dan Yusuf telah menikah. Mereka tinggal di sebuah rumah dan berniat untuk tinggal di Betlehem untuk sementara waktu. Orang-orang Majus memberi hadiah-hadiah yang mahal sebagai pengakuan yang layak untuk seorang raja. Emas adalah hadiah yang biasa diberikan kepada keluarga raja. Kemenyan adalah persembahan yang biasa diberikan bagi para dewa. Dan mur adalah rempah-rempah bernilai mahal yang biasa digunakan untuk mengurapi tubuh sebelum dimakamkan. Kemungkinan besar hadiah-hadiah ini menjadi sumber keuangan bagi Maria dan Yusuf dalam pengungsian mereka ke Mesir dan kembali ke Yudea. Persembahan dari orang Majus memberikan pelajaran penting bahwa penghormatan kepada Yesus yang adalah Raja adalah mempersembahkan yang terbaik dan paling berharga yang dapat kita berikan. Ayat 12. Setelah menemukan Yesus dan menyembah Dia, orang-orang Majus diperingatkan Allah untuk tidak kembali melalui Yerusalem seperti yang mereka rencanakan. Menemukan Yesus mungkin berarti bahwa hidup Anda harus berani mengambil arah yang berbeda, yang responsif dan taat kepada firman Tuhan. Ayat 13. Ini adalah mimpi atau penglihatan kedua yang diterima Yusuf dari Allah. Mimpi pertama Yusuf mengungkapkan bahwa anak Maria akan menjadi Mesias. Mimpinya yang kedua ini menyatakan kepadanya bagaimana dia harus melindungi kehidupan anak itu. Ayat 14-15. Ada hubungan paralel yang menarik antara pengungsian ke Mesir dan sejarah Israel. Sebagai bangsa yang masih bayi pada zaman Yusuf, bangsa Israel pergi ke Mesir. Sama seperti yang Yesus alami waktu kecil. Tuhan memimpin Israel keluar. Tuhan juga membawa Yesus keluar dari Mesir. Ayat 16. Herodes dengan kejamnya membunuh semua bayi di bawah 2 tahun dengan maksud membunuh bayi Yesus. Namun rencana Allah tidak pernah dapat digagalkan manusia. Herodes takut raja yang baru lahir ini akan mengambil tatanya. Dia benar-benar salah mengerti alasan kedatangan Kristus. Yesus tidak menginginkan tata Herodes. Dia ingin menjadi raja dalam kehidupan Herodes. Demikian pula Kristus datang rindu untuk menjadi raja atas hidup kita. Ayat 17-18. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ungkapan ini merujuk pada nubuat Nabi Yeremia yang tercatat dalam Yeremia pasal 31 ayat 15. Ayat 19-22. Herodes Agung meninggal pada tahun 4 sebelum Masehi. Herodes meninggal dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Herodes membagi kerajaannya menjadi 3 bagian untuk setiap anak laki-lakinya. Arkelaus menerima Yudea, Samaria, dan Idumea. Herodes Antipas menerima Galilea dan Perea. Herodes Philip kedua menerima Trakonitis. Arkelaus, seorang pria yang memerintah dengan tangan besi. Ia memulai masa pemerintahannya dengan membantai 3.000 orang Yahudi yang berpengaruh.
Yusuf dan keluarganya menyingkir ke Galilea. Ayat 23. Kota Nazaret terletak di daerah perbukitan Galilea Selatan, dekat persimpangan jalan raya yang menjadi jalur perdagangan para kafilah yang besar. Banyak ahli teologi percaya bahwa Matius mengutip dari Yesaya pasal 11 ayat 1, di mana kata Ibrani untuk tunas mirip dengan kata Nazarene. Amin.